Herman, ini selalu kusampaikan ketika saya ceramah acara pernikahan. Romantis dalam istrimu. Sebelum kau tidur, ciumlah pipi kanannya istrimu. Ya, cium pipi kanan sebelum tidur. Kemudian lontarkan kata-kata indah kepada istrimu. Sayang, kan panggilannya sayang toh? Sayang, kalau aku jadi anggota DPR, kelihatannya aku gagal deh. Jawab Mulyani, kok begitu sayang? Iya, anggota DPR itu kan setiap hari mikirin rakyat, sedangkan aku setiap hari mikirin kamu. Misalnya istrinya Mulyani ya, pulangi suamimu dari bekerja, dari kantor atau dari kebun. Apa yang disuka oleh suamimu? Misalnya suka minum teh, suka minum ya, kalau pulang dari kerja tawarkan minum. Ya, tawarkan minum, pakai pakaian yang cantik. Mau minum apa Ki? Mau minum teh, kopi, kopi susu, apa susu saja. Ketemu suami yang jujur, susunya saja. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bismillah aku subscribe, Bismillah aku subscribe. Selamat menonton. Acara yang kita nanti-nantikan yakni Mauhidoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Isnadi Sarjana Hukum. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ia menjawab salam saya tadi, Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya, dan satu lagi mariloki fuang la ta'ala tanapodo cepat-cepat dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk naik haji, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mana salah secara maku mau ponis nak. Ikan sepat, ikan gabus. Jawabnya cakep. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Kalau ceramah jangan ikan lele, ikan jumbo. Ceramah tidak boleh bertele-tele, nanti dapat gelar Ustaz Gilo. Nanti ibu pulang ke rumah nih, tenaki boleh laketa, ditanaki sama suami tak iga ceramah dan re di bolana walona Ustaz Gilo. Kenapa Ustaz Gilo? Masa ceramah lebih dari 1 jam? Nama aku sudah bagus-bagus, Ustadz Ismail SSY MH. Sebentar lagi jadi doktor, amin. Doakan, ini belum kuliah lagi S3. Karena ceramah panjang-panjang, akhirnya dapat gelar Ustadz Gilo. Jadi puang, kalau ceramah di acara pernikahan tidak boleh panjang-panjang puang, nanti dapat gelar Ustadz Gilo. Apalagi acara seperti ini, di bawah tenda seperti ini, di jam seperti ini jam rawan namanya. Satu, jamaahnya sudah lapar, betul? Yang kedua, jamaahnya sudah kepanasan, betul? Terbang si ibu-ibu he. Napongan ni mapapi. Namo den mapala mapavito. Mana kemapapi napitang foto na napitang foto na hewa pada pela saveda.
Itu si gen napiro atau 5 ni suku. De pero abio. Ampapito ni atau na abio. Kiro dena nang falla tapi ibu-ibu taliwa-liwa. Nakatoni kerudu na cede. Itu sa genoku Wapadarante motoro. Iya kati mabicu ni foto na. Mabicu to ni kasi genona naponga ni makaduku cede na. Magay masiri lo mapapi. Maka din itu mapapi melepoto na. Ya pa mapapi wa iko jana mapapi. Ya pa malagayana iko malagacek na. Banyaklah gaya dibandingkan isi dompet. Makanya itu ada pantun tangga buntu kilometer 9 biar buntu yang penting sege dan penampilan. Ibu, loka makutana. Jangan ki bangga punya gelang besar. Jangan ki bangga punya kalung besar. Pertanyaan saya, kau mati ki matu iga mapunang itu? Istri muda? Istri muda. Dia pernah merakut tanah dia sana kuburu tamabui nasi pe malaketa. Pak Ustaz, suami aku kan sayang sama aku Pak Ustaz. Pak Ustaz ini enak saja kalau bilang. Bu, kalau tidak percaya pulang ke rumah. Tetanya segala kita. Hai deng, remetoni gas 3. Hai deng, lo kamaku tanah. Kau mati kak matu, lo ki kamabui ne pemeng. Apa kata suaminya? Ketemu suami yang jujur. Jangankan kau mati deh, kau masih hidup saja. Aku sudah berpikir mau kawin lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliyyi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksaan api neraka. Yang saya muliakan, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Di sini hadir orang tua kita, Pak Kiai kita, sesepuh kita, Bapak Kiai Marbai. Bapak Kiai Marbai kita doakan mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan badan. Yang terhormat Bapak Kades Manggaraya, kakandaku Bapak Ahmad Bayu Aji. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, Manggaraya ini semakin maju. Amin. Pak Kadus dan Bapak BPD, Pak RT, Ibu RT, dan bapak-bapak yang lain, tamu undangan, Pak Haji dan Ibu Haja, calon haji, calon haja yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi yakinlah mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada yang kurang tadi. Ada ustaz dan ustazah di sini. Kadang saya, Bu, mestinya waku minta ustaz si ustazah. Kenapa? Apalagi itu ustaz guru ngaji. Iya, apalagi guru ngaji selalu tidak disebut namanya. Bayangkan mapa guru mengaji, mapa guru anak tak mengaji, mapa mula alebu bata sajim haho dazaroza 30 juz lancar mengaji, dipagaji cuma 200 sebusiula gajinna. Itu di kota. Kalau di dusun tidak tahu. Dapat gula sekilo, alhamdulillah. Sedangkan di Patama anak tak magur bahasa Inggris, macam bahasa Inggris, mapa mula yasno dono kasino en henra. Dipagaji 1 juta siulang. Kita kadang sedih.
kita lebih sedih anak kita tidak pintar bahasa Inggris dibandingkan tidak bisa membaca Al-Quran. Pertanyaan saya, kalau kita meninggal dunia nanti, siapa yang akan, apa yang dibacakan, bahasa Inggris apa Al-Quran? Boleh kursus bahasa Inggris silakan, tapi nomor satu kan Al-Quran. Bayangkan, joko mapa guru mengaji, ustaz 200 sebu gaji nasi ulang. Depar ustazah, ustaz elone maliminya, ustazah lebih besar. Ini survei membuktikan perempuan itu lebih besar biayanya dibandingkan laki-laki. Loni maliminya, loni malibada, ibu-ibu, loni malibada. Bayangkan perempuan itu ya lebih besar biaya hidupnya dibandingkan laki-laki. Ele beda. Lengir beda anak. Iya, kemana rupanya beda kerong karena stinker. Angkatnya biasa itu rencongnya disusu di bista gua di nelok tedeng. Apa pokalut apa namanya? Pokalu. Mirabella. Ele lengi bedana, tangas tomatu lengi bedana, wadi matu lesi. Iya. Kalau laki-laki simple, kita laki-laki ini simple, cukup minyak rambut selesai. Tidak ada minyak rambut, minyak Andre. Cuma pikir juga jangan minyak Andre bekas tak goreng. Ini bekas goreng pisang goreng dijadikan minyak rambut, rontok rambut. Lebih besar biayanya perempuan dibandingkan laki-laki. Coba perhatikan. Apalagi ibu-ibu ya, logi merah juga acara pernikahan, acara walima, perhatikanlah. Kalau logi merah ibu-ibu juga acara pernikahan, kita pergi ke acara pernikahan jam 10, suruh metoni matanda tek pitu. Kenapa Pak Ustaz? Hemat danda telu jam. Napo ngadu tu dah dolon cabing ngapak ya. Ya rene piko marencong ni. Urus si marencong na susu si bedak. Mapute mana rupana susu bedak. Urus si rona susu bedak putih ni ro. Na taruh si celak-celak cedek. Urus si ro makaru dong macila ni, macila. Meterat cewali cila na. Matekoni lakian mata jeng. Maka ada lakian negati no lo ni terlambat heng. Ada, itu sih gak cilaku. Kau itu mumpet cuali. Dia na sabar lakian na. Maka dia sama deh sama. Padahal mumpet cuali. Jisan nalatu di acara Muhammad gati no Gatin maka ada lakian gati no. Neganden ke semua paku ni jokai. Amar sempi. Nakanda kasi jok kasi runtuh kawana di acara maka ada kawana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kuntilana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dari itu perhatikan itu. Mudah-mudahan nanti Pak Kades, pemilihan kita ini kalau ada calon nak masuk berikan satu syarat. Bisa kamu pilih, bisa kami pilih kamu, yang penting anak kami pintar membaca Al-Quran. Bayangkan 200 sebuah jinas yulang, itulah anak-anak kita umur 50 tahun tidak pandai membaca Al-Quran. Dia yang kena tambah Iqra 5 itu turun Iqra 5 na baca. Bukan anaknya yang malas membaca Al-Quran, tapi gurunya malas mengajar. Itulah banyak sekali sekarang ustadz dan ustazah la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena tidak ada biaya. Yang terhormat, yang kami muliakan, wabil khusus kedua mempelai, wabil khusus kedua orang tua kami, Bapak Lona Kuang dan Ibu Linda yang telah menikahkan anaknya yang cantik jelita
yang bernama Mulyani. Mulyani ya, panggilannya Muli, dengan laki-laki ganteng yang bernama Hermansa. Wah, Herman ini tegang sekali ya, dia ini bisa ngakan fikir ke Herman. Putra keempat dari pasangan Bapak Daimalandre dan Ibu Sajira. Ibu Sajira ini adalah bibik mertua, bibik mertuaku. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat-cepat diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan aku, jak lalu makabe. Wah, jak lalu makabe. Adindaku Herman dan Mulyani, nama kamu sudah tertulis di buku undangan, betul? Kemudian dibagikan di tengah-tengah masyarakat. Hari ini ditulis oleh orang tua kita Pak Marbai di surat buku nikah, betul? Akan tetapi nama kamu berdua itu sudah pernah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Di Lauhul Mahfuz, yang dijaga oleh para malaikat. Kapan itu? Bi khamsina alfasana, sebelum dunia ini diciptakan, 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Itu bukan kata saya Herman, tapi itu dijelaskan dalam kitab hadis sahih Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Kataballahu itu berasal dari kata fi'il madi. Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir manusia, yaitu takdir masalah jodoh, takdir masalah rezeki, takdir masalah kematian. Kapan itu? Bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, An-Nun wal Qalam. Allah bersumpah demi pena. Wa ma yasturun, dan apa yang ditulis oleh pena? Ternyata salah satu yang ditorehkan oleh pena adalah Adinda Herman berjodoh dengan Adinda Mulyani. Makanya bapak-bapak, ini ada bapak-bapak protes sama ibu-ibu. Pak Ustaz, aku putus asa sekali sama Allah. Kenapa aku putus asa? Aku berdoa Pak Ustaz, 10 tahun aku berdoa, ya Allah berikanlah aku istri yang cantik, istri yang seksi, behenol, putih. Ternyata Pak Ustaz tidak sesuai apa yang aku minta, apa yang datang. Ternyata istriku sekarang Pak Ustaz udah gendut, mencomok nih, panenakeng. Jadi Pak Ustaz pasan relalang, ayah sepasan relalang. Oh, kepurman nasu noni puli bolana, nalele bolana tahu na punga macerita. Dia na gani secerita laken na cerita. Bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana Pak Ustaz aku menghadapi seperti itu? Istri aku sudah seperti itu Pak Ustaz. Syukuri, nikmati saja, sabar kok. Kalau kau bersyukur itu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, aku tambah nikmat itu. Istri itu nikmat bukan? Kalau kau bersyukur punya istri satu, ditambah jadi dua. Itu yang pertama ya, Herman. Singkatnya waktu hampir jam 12 sudah. Satu. Yang kedua, Adindaku Herman dan Mulyani, sejak kau mengucapkan ijab dan kabul tadi, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, kemudian saksi mengatakan sah. Maka dari sejak itu pula Adindaku Herman, kau resmi menjadi kepala rumah tangga bagi Mulyani dan anak-anakmu nanti. Kau bertanggung jawab dengan istrimu nanti, ya. Kau bertanggung jawab kalau istrimu berdosa, kau ikut berdosa. Makanya perintahkan istrimu untuk sholat, ya.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Makanya laki-laki diberikan kelebihan dibandingkan perempuan. Laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya wajib. Perempuan yang soleha harus nurut kepada suaminya. Suaminya perintahkan adek, tudako. Suaminya perintahkan adek, lewuka. Suami perintahkan opako. Suami perintahkan lengako dek, lengako. Ini ada istri perintahkan tudah tetung. Ketika istri keluar rumah tidak pakai kerudung, suaminya tidak ada rasa cemburu sama sekali dengan istrinya, buka aurat itu dosa tak? Dosa tak, Bu? Dosa. Suaminya tidak ada rasa cemburu, maka suaminya dayus. Artinya itu suaminya tidak marah ketika istrinya buka aurat. Biasa dayus Pak Ustaz, biasa dayus, jangankan mau masuk surga cium baunya surga tidak bisa. Walaupun dia itu rajin sholat. Ya Herman, perempuan berdosa, suami ikut berdosa. Suami berdosa, istri tidak berdosa. Makanya laki-laki boleh selingkuh. Ini hadis Rasulullah. Apa kata Rasul? Lau kuntu amiran ahadan. Kalau seandainya aku boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, amartul mar'ata antas judali zaujiha. Aku perintahkan perempuan itu sujud pada suaminya. Hidup laki-laki. Bukan kata saya enak sekali Pak Ustaz. Bukan kata saya, itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Ya, Herman. Jadi apapun yang perintah kaki suami tak nurut. Suami tak minta kawin lagi, terima. Ibu, ikhlas tak Bu kalau suaminya nikah lagi? Tidak ikhlas? Ikhlas. Kalau ibu ikhlas, kasihkan dia 3 syarat. Apa syaratnya Pak Ustaz? Yang pertama, kalau mau nikah lagi ada 3 syaratnya. Yang pertama, carilah perempuan itu yang lebih cantik dibandingkan saya. Kata suaminya, siap. Yang kedua, carilah perempuan itu yang lebih pintar dari saya. Dan yang ketiga, langkai dulu mayatku. Itu ya. Itu yang berapa tadi? Yang kedua. Sekarang yang terakhir, 3. Waktu. 3. Yang namanya rumah tangga itu, Adindaku Herman dan Mulyani, pasti ada masalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Mogalah itu rumah tangganya ustaz, mogalah itu istrinya ustazah, suaminya ustaz, pasti ada masalah. Pak Ustaz, sudah 10 tahun aku berumah tangga Pak Ustaz, tapi tidak ada tuh masalah dalam rumah tanggaku. Aku tidak pernah ribut sama istriku. Aku tidak pernah ribut Pak Ustaz sama istriku. Bahkan ada yang lebih parah lagi, 20 tahun dia berumah tangga, tidak pernah dia bertengkar sama istrinya. Iya, istrinya tidak pernah dimarahi, istrinya pun tidak pernah marahi suaminya. Ternyata selidik punya selidik, suaminya bisu, istrinya bisu. Weh, caw buat tinggi cantik pokok cawe. Pasti ada masalah dalam rumah tangga.
bagaimana cara menghadapi kalau kita rumah tangga kita ada masalah? Bayangkan ibu, menyatukan dua insan berbeda. Yang pertama yang kau lakukan, wahai adindaku Herman dan Mulyani, ada 4. Yang pertama, saling menghargai, ya, saling menghargai. Misalnya istrinya Mulyani, ya, pulangi suamimu dari bekerja, dari kantor atau dari kebun. Apa yang disuka oleh suamimu? Misalnya suka minum teh, suka minum, ya, kalau pulang dari kerja tawarkan minum, ya, tawarkan minum, pakai pakaian yang cantik, ya, Mulyani, pakaian yang cantik-cantik, berdandan kau untuk suami, jangan kau berdandan untuk suami orang, ya, berdandan untuk suami, pakai baju itu yang cantik-cantik lah. Ini masa sambut suaminya mau pakai daster Muhammad, itu orang pakai masa saya, itu orang pakai nggak bisa bincang. Dia nama berantakan mana gemuk nah, malam pitom bulu-bulu ketiak nah. Di sana na sambut suami nah, assalamualaikum adindaku, waalaikumsalam kakandaku saya, kun sambut Muhammad, collo bulu-bulu pak na di boko. Innalillah, suami mana yang betah di rumah kalau seperti itu? Di rumah pelayanannya kayak warung, di luar pelayanannya kayak hotel. Mau ku bikinkan minum. Mau minum apa Ki? Mau minum teh, kopi susu, apa susu saja. Ketemu suami yang jujur, susunya saja. Hargai suamimu, ya. Itu cara menghargai suami. Dia pernah tamak kemerak dipesek-pesek lelena, ya. Terus begitu pun Herman, kau harus menghargai istrimu, ya. Herman, kau belum pernah menghadapi istrimu hamil, ya? Ya masa sudah, baru nikah tadi. Belum pernah, ya? Iyalah. Sebelum istri hamil itu, ya, tidak langsung hamil, ada namanya masa mengidam. Ada dasar mengidam Pak Ustaz. Yang namanya mengidam itu macina manang, macina macam-macam orang mengidam. Ada orang mengidam pengen makan yang asam-asam, akhirnya carikanlah dia mangga yang asam. Ada orang yang mengidam itu majamana nih tahu di Linoi. Jangankan suaminya, mertuanya pun jelek dilihat. Apalagi kamu kanjak mem tapan sama tuan. Kalau mak Haji cantik. Kalau mak Haji cantik. Iya, dari samping aku lihat mak Haji papa ada Syahri ini. Subhanallah, dari depan astagfirullah. Durhaka kepada mertuamu. Mak Haji. Ada itu perempuan itu seperti itu. Ketika dia mengidam macam mana nih perupaan gagah. Ada juga perempuan itu mengidam, ya Pak Kades. Ada juga itu perempuan mengidam pengen makan bakso. Ada. Dari pertama dia mengidam sampai dia lahiran bakso turun Andre. Sehingga ketika dia lahir anaknya uluna pepar pentol bakso. Itulah sejarahnya, ada namanya bakso beranak. Ternyata punya selidik penelitian membuktikan bakso beranak itu berasal dari ibu-ibu yang sedang mengidam pengen makan bakso sampai dia lahiran bakso turun Andre. Ketika dia lahiran uluna anak-anak papar pentol bakso. Ada, ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Romantis dalam rumah tangga. Romantis perlu tak? Perlu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Rasulullah panggil istrinya itu Aisyah, ya Humairah. Apa artinya Humairah? Wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Aisyah itu kulitnya putih. Ketika dia kena sinar matahari berubah jadi merah. Akhirnya jujur Rasulullah panggil istrinya, ya Humairah. Istrinya panggil suaminya, wahai kakandaku sayang.
Wahai kakandaku sayang, Pak Ustaz, bagaimana kalau istri aku itu gendut hitam? Dosa kau terlalu jujur, masa kau jujur, kau panggil saja Blackberry. Terlalu jujur pada istrinya, ya, romantis dalam rumah tangga. Ya, ini ada cerita. Boleh cerita tak sedikit? Ada kakek-kakek umur 70 tahun Pak Kades. Istrinya umurnya 65 tahun. Kemana-mana itu selalu digandeng istrinya. Pergi ke pasar digandeng itu istrinya. Pergi ke acara pernikahan digandeng terus istrinya. Pergi ke masjid digandeng istrinya, tidak pernah lepas. Sehingga ada pemuda yang protes, kakek itu subhanallah, udah tua umur 70 tahun, istrinya umur 65 tahun, kemana-mana gandengan tangan, mesra sekali kakek ini. Apa jawab kakek itu? Cung, kau tahu dah, aku baru menikah 2 bulan yang lalu. Romantis dalam rumah tangga. Apalagi pengantin baru. Wah. Sekarang kita tanya Herman dan Mulyani, giliran pengantin. Herman, apa kau panggilkan nanti istrimu setelah menikah? Sayang. Oh, semangat pak. Makan bapak-bapak ya lo tuh sedih botim paru. Sayang ya, jujur ya. Sekarang kita tanya Mulyani, apa yang kau panggilkan suamimu nanti setelah menikah? Kanda, apa abi, apa mebeb, apa sayang, wih, romantisnya dalam rumah tangga. Herman, ini selalu kusampaikan ketika saya ceramah acara pernikahan. Romantis dalam istrimu. Sebelum kau tidur, ciumlah pipi kanannya istrimu, ya, cium pipi kanan. Sebelum tidur, kemudian lontarkan kata-kata indah kepada istrimu. Sayang, kan panggilannya sayang toh? Sayang, kalau aku jadi anggota DPR, kelihatannya aku gagal deh. Jawab Mulyani, kok begitu sayang? Iya, anggota DPR itu kan setiap hari mikirin rakyat, sedangkan aku setiap hari mikirin kamu. Ih. Kursi roda, natanya si istrinya, sayang, apa bedanya buah mangga dengan kamu? Tersinggung istrinya, iya beda lah, itu kan mangga buah-buahan, aku kan manusia. Kamu hina aku ya? Tidak sayang, aku tuh tanya apa bedanya buah mangga sama kamu? Dijawab istrinya, tidak tahu bedanya buah mangga itu jatuh ke tanah, sedangkan kamu itu jatuhnya ke hati aku. Dia nagaga medok. Puri sirah, natanya si binena, sayang. Kalau laki-laki gombal ini pasti dia romantis dalam rumah tangga. Tidak percaya, tanya istri aku itu nah. Tanya lagi, sayang. Iya sayang. Kamu harus katanya cak mana ya? Ini. Dengar dulu, aku baru ngapal tadi. Sayang, iya. Kamu sudah minum obat diabetes belum? Emang kenapa sayang? Kayaknya kamu harus minum deh. Karena senyuman kamu itu manis nian. Langsung bangun dari tidur, ya. Langsung tidur dia, bangun dari tidur cium pipi kiri. Itu ya naruh ke sini amalan mereka ya. Tapi kok lalu ya. Cium pipi kiri. Kemudian lontarkan lagi kata-kata indah. Sayang, ada 3 yang paling manis di dunia ini. Apa itu sayang? Yang pertama gula, yang kedua madu, yang ketiga senyuman kamu. Kalau seperti itu rumah tangga tidak terasa dunia ini milik kita berdua. Pak Kades, Kiai Marbai, numpang. Romantisnya dalam rumah tangga. Itu ya. Keberapa yang kedua ya? Sekarang yang ketiga, cara menghadapi rumah tangga dari gelombang, dari perpecahan.
Yang ketiga, ya, saling menutupi kekurangan masing-masing. Yang namanya rahasia rumah tangga jangan sampai kita ceritakan kepada orang lain. Baik bentuk apapun itu masalah, jangan ceritakan. Kalau sudah keluar, itu ternyata ide mapun nangis cerita. Ya. Apalagi nih seton ibu-ibu ibu-ibu ini seton kesini ibu-ibu napongin magosi. Apa mulai latu kono cedi loro ni semanang, cedi kampung cedi desa ni semanang. Apalagi seruntuk ni ibu-ibu apa mu adene nama tengka, makita ngutul apa mulai dia asal letu no diawa, makita ngutu Muhammad aponga cerita konjak na tahu Tapi dulu, tapi kok sekarang tidak lagi ibu-ibu bergosip di WA. Itu rahasia dalam rumah tangga, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat baru kita tutup. Yang keempat ini, hindari kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh seorang suami. Apa itu? Kata-kata talak. Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata talak kepada istrimu. Apa kata Rasulullah? Salasuhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang dianggap serius. 3 perkara yang serius, yang mana main-mainnya juga itu serius. Jadi kalau main-main juga serius. Kata-kata apa itu? Ada 3. Yang pertama, an-nikahu, nikah. Yang kedua, at-tolaku, talak atau cerai. Yang kedua, ya. Yang ketiga, ar-roja'atu, kata-kata rujuk. Tidak boleh seorang suami mengucapkan aku ceraikan engkau, jatuh talak 1 kepada istrimu. Ya, Herman. Jatuh talak 1 kepada istri kita. 2 kali kita ucapkan itu, jatuh talak 2 suami. Tidak boleh kau campur dengan istrimu. Maaf cakap. Tidak boleh kita berhubungan sama istri kita, ya, minta maaf sebelum kau menikah ulang. Capek pula kau nak nemui Pak Marbai lagi. Pak Marbai sudah tak sehat, masa kau tiba-tiba talak lagi, nak kawin lagi? Ya, tidak boleh. Itu talak 2. 3 kali kau ucapkan aku ceraikan engkau, talak kau, jatuh talak 3 kepada istri kita. Tidak boleh kita campur sama istri kita sebelum istri kita menikah sama laki-laki lain, dan kita laki-laki seorang suami tidak harus menikah dengan perempuan lain. Kau mau bersatu lagi, istrimu ceraikan suaminya yang sudah dinikahi. Kau ceraikan istrimu, baru kau bisa menikah ulang. Begitu. Makanya dari itu, perempuan boleh tak mengucapkan itu. Jadi kata sibuk. Sibuk kak dia ini tanggung jawab terpaksa Pak Kades. Terden yang materi gara-gara ya. Istri boleh tak mengucapkan itu, perempuan silakan mengucapkan itu. Walaupun perempuan itu mengucapkan 1000 kali, netelek lakena, ku telek ko, ku ceraikan ko, ku talak. Namun capu isinya diolo. Tidak jatuh talak. Tapi ingat, ini perlu diingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang perempuan mengucapkan kalimat talak kepada suaminya, minta cerai, minta pisah, perempuan itu jangankan mau masuk surga, cium baunya surga saja tidak bisa sebelum dia minta maaf kepada suaminya. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat. Jadi kita tutup ya. Lagi nanti undang kalau ada acara lagi. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.